Allah. Satu hal yang saya perhatikan dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallah bituli hayati. Habib Umar, semoga Allah panjangkan usianya dalam segala kebaikan. Yang menarik buat saya, ada perang di Ukraina dan Rusia, ada yang namanya corona dan kawan-kawannya, ada yang namanya ekonomi naik, ekonomi turun, ada yang namanya A sampai Z. Kehidupan dunia ini, Habib Umar bin Hafid istiqamah, ta'allum wa ta'lim, ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Ihya syiar salaf, menghidupkan apa yang diamalkan orang-orang soleh terdahulu, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu dihidupkan. Majelis-majelis ta'lim, maulid-maulid, belajar kitab, itu yang dihidupkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kenapa? Karena itulah hidup yang sejatinya, itulah hidup yang sesungguhnya. Gak perlu kita bingung dengan apa yang terjadi dengan jagat ini, kalau kita punya yang menguasai jagat raya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita bingung dengan kehidupan dunia ini, kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bingung hanyalah untuk orang-orang yang gak percaya sama Allah. Kata bingung hanyalah untuk orang-orang yang gak beriman kepada Allah. Kata bingung hanyalah untuk orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa yang hidupnya ruku', sujud, qiraatul Quran, istighfar, salawat, cari ilmu, birrul walidain, berbuat baik dengan sesama, menebarkan senyum kemana-mana, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan tertimpa di hatinya rasa khawatir. Gak akan khawatir besok makan apa, gak akan khawatir besok hidupnya bagaimana, gak akan khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka tidak akan pernah bersedih ketika ada hartanya yang hilang, ketika jabatannya turun, ataupun ketika ada orang-orang yang gak suka, yang membenci dan mencaci maki. Seperti diceritakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sedang duduk, kemudian datang seseorang berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apakah engkau yang bernama Abu Hurairah, pecinta kucing, pelindung kucing, penyayang kucing? Maka beliau mengatakan, "Na'am, betul, itu aku." Maka orang tadi dengan lugas, dengan tegas, dengan kasar mengatakan, "La, kamu bukan pecinta kucing, kamu bukan pelindung kucing, tapi anta sarikul hir, kamu adalah pencuri kucing. Kamu pencuri, bukan pencinta." Ikhwani rahimakumullah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak akan tidur sebelum membaca istighfar 1000 kali. Sampai kita kenal tasbih Sayyidina Abu Hurairah itu buat tasbih dari tali. Setiap satu tali diikat bundar-bundar sebanyak 1000 ikatan. Beliau katakan, saya tidak akan tidur sebelum selesai baca istighfar 1000 kali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang di depan pintu, "Wahai ibu," lantas ibunya dari belakang menyambut, "Duhai pujaan hatiku, duhai kesayanganku," dan seterusnya. Abu Hurairah kemudian mengecup tangan ibunya, meminta restu dari ibunya, baru melanjutkan kegiatan yang ia lakukan biasanya. Sementara kita, anak yang ngaku bekti sama orang tua, tinggal satu rumah dengan ibu, tinggal satu rumah dengan ayah. Kapan terakhir kita kecup kening orang tua kita? Kita kecup tangan orang tua kita, dan kita minta izin ketika akan keluar meninggalkan rumah. Kita merasa udah jadi manusia dewasa yang udah bertanggung jawab pada diri sendiri, seakan-akan orang tua kita lain dan kita lain. Itu kehidupan orang tuaku, aku sudah dewasa, gak perlu minta izin kepada orang tua, gak perlu minta restu pada orang tua. Hadza, ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun saya, setinggi apapun saya, sehebat apapun saya, la barakata li, gak akan ada berkah untuk diri saya kalau saya nggak minta restu dari orang tua saya, nggak minta restu dari ibu saya. Ikhwani rahimakumullah, saat ini banyak orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul Muhammad SAW, nggak ngikuti ajaran sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika hidup berumah tangga, punya sedikit jabatan, punya sedikit julukan, punya sedikit kekayaan, merasa dirinya adalah sesuatu
dan gak perlu lagi bermusyawarah dengan orang tuanya. Gak perlu dekat-dekat dengan orang tuanya, gak perlu minta restu orang tuanya. Sementara Rasul menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita tahu kemuliaannya luar biasa, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makamnya makam mencari Rasul. Abu Hurairah dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Abu Hurairah setiap hari tidak akan pergi sebelum minta izin dari ibunya. Kalau ibunya udah mengizinkan, baru melanjutkan perjalanan. Nah, suatu hari sang ibu pun setelah Abu Hurairah minta pada Nabi SAW, tolong doakan ibu saya agar memeluk agama Islam, wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul pun angkat tangan dan mendoakan. Saat itu Abu Hurairah mengetuk rumah ibunya, tapi tidak langsung dibuka oleh ibunya. Ibunya pun mengatakan, sebentar anakku, sebentar. Ibunya mandi dan berdandan. Abu Hurairah menunggu di depan pintu rumahnya, menunggu depan pintu rumahnya. Kemudian dibukakan oleh ibunya. Ibunya pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pun menangis berbahagia karena permohonannya diterima oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang seperti ini dicaci, dimaki, dihina, dibilang pencuri. Apa yang dilakukan? Allahumma gfirli wali akhi hadha, Allahumma gfirli wali akhi hadha. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni saudaraku ini. Ampuni aku dan ampuni saudaraku ini. Ikhwani rahimakumullah, di akhir zaman ini terlampau banyak caci maki, terlampau banyak permusuhan, terlampau banyak suka nggak suka antar muslim yang satu dengan muslim yang lain, sehingga kita kehilangan saudara, rasa persaudaraan terkikis. Dan ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun atas nama apapun, siapapun atas nama apapun ingin memecah belah umat Nabi Muhammad SAW, ingin membuat permusuhan di hati umat Nabi Muhammad SAW, maka dia bukanlah dari golongan umat Nabi Muhammad SAW.